Ya, tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Kalau dia tahu pasti dia malu ngomong begitu. Maya Estianti, Bella Salasaukia beri nasihat untuk dokter detektif. Nikita Mirzani, skakmat telak begini. Selamat datang di Seruni Channel. Maya Estianti ikut menanggapi fenomena ulasan skincare oleh dokter detektif yang belakangan memicu perseteruan dengan Sela Saukia. Masalahnya ownernya nggak mau introspeksi diri, Bun. Ya, tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah, laporin Badan POM. Badan POM pasti bertindak. Maya sendiri berpendapat bahwa sebaiknya langsung melaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan alih-alih mengolah seperti yang dilakukan dokter detektif. Itu yang pengalaman gue sebagai pengusaha skincare dari tahun 2014. Gue dulu import, bukan yang lokal punya gue sekarang ya gitu. Jadi menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Sebagai pengusaha skincare sejak 2014, Maya menyebut agak kurang elok kalau sebagai sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih ya kan. Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi kan, nggak asik gitu loh. Jadi kayak Maya juga menyebut keributan di sosial media ini jadi tidak asik karena berakhir saling lapor polisi. Dan kalian juga harus cerdas, sebagai pembeli skincare itu harus belajar ingredients apa yang kalian butuhkan untuk kulit kalian. Paham ya? Gitu. Oh iya, sekarang harus viral dulu baru ngetop barangnya. Nggak perlu sih, aku rasa tetap laku-laku aja. Gue nggak viral, barang gue tetap laku kok, say gitu loh. Yang penting kalian tetap rajin marketing ya kan. Opini Maya ini pun kemudian ditanggapi oleh Nikita. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban. Nikita menyebut kalau memang tidak menjual skincare overclaim, seharusnya tidak takut produknya direview oleh dokter detektif. Yang takut itu owner skincare yang takut direview sama dokter itu adalah owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin, bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Ya itu nggak boleh tuh menjatuhkan, nggak ada yang menjatuhkan. Justru dikasih tahu, jangan diulangin, benerin ya. Nikita menegaskan bahwa seharusnya pemilik brand skincare segera melakukan perubahan apabila produknya mendapat ulasan negatif dari dokter. Dalam hal ini biasanya overclaim. Ini bukannya dibenerin, malah makin parah. Malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh. Kalau dia tahu, pasti dia malu ngomong begitu. Tak sampai di situ, Niki pun memberikan sindiran telaknya kepada Bunda Maya lewat instastory-nya. Nikita menyebut mantan duet Mulan Jamela tersebut membela Sela Saukia karena ternyata berteman dengan Sela. Sementara itu, polemik dugaan produk overclaim milik Sela Saukia kini memasuki babak baru. Sejumlah mantan reseller produk skincare Sela Saukia pun mulai berbicara melalui media sosial. Beberapa dari mereka mengaku alami kerugian. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat karena satu provinsi itu hanya boleh ada satu agen. Menurut netizen tersebut, Sela Saukia juga telah melanggar janjinya kepada para reseller. Saat itu ia mengatakan pusat tidak akan menjual produk secara eceran supaya konsumen dapat membeli di reseller atau agen. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya.
Dan bukan cuman aku, karena banyak banget korban reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban resellernya dari SS Skin ini. Namun, mendadak Sheila Shokya membatalkan perjanjian itu dengan menjual produknya melalui live TikTok. Tiba-tiba Kak Sheila live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sheila sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli satu gratis satu, jadi harga cushionnya itu 285.000, beli satu gratis satu dapat 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 satu, modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana, nggak gila Kak Sheila kan? Tak hanya itu, Sheila juga menurunkan harga jauh di bawah reseller. Gila banget, itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Dimana gila? Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu, orang-orang pada nggak mau beli. Seorang netizen lainnya, seperti yang dikutip dari akun Lambe Waswas, juga mengaku mengalami kerugian tak kala produknya hanya diganti di bawah harga pasar. Tidak mau barangnya ditarik balik, tapi hanya diganti uangnya 160.000, sedangkan modal saya 200.000. Entahlah, kalau mungkin barangnya hanya 10 pieces, oke lah, nggak apa-apa, kita menanggung rugi mungkin hanya sekian ratus ribu. Ia mengaku mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tapi barang di saya itu masih ada 300 pieces, ya. Kalian kalikan aja, 300 pieces dikali kerugian 40.000 itu udah 12 juta. Makanya saat itu saya tidak mau ditarik balik. Ya udahlah, nggak apa-apa Kak, saya bilang sama distributor, nggak apa-apa Kak, nanti saya coba jual sendiri perlahan, siapa tahu laku. Sementara itu, beberapa akun terlihat memposting potongan-potongan video live jualan dari Sheila Shokya. Narasi yang dituliskan menyebutkan Sheila Shokya benar-benar membanting harga gila-gilaan untuk produknya. Hal inilah yang diduga membuat para resellernya merugi. Seperti yang terlihat pada video berikut ini, Sheila menjual pensil alis senilai Rp600.000 hanya menjadi Rp50.000 saja. Kasel punya Kasel dulu punya aku berapa ya? 600.000 ya yang punya brand ini. 672. Kalau Kasel punya ya. Kalian hari ini pensil alis premium tahu nggak Kasel kasih berapa harga ya? 55.000. Di video lainnya, terlihat Sheila menjual masker wajah dari harga total Rp5,4 juta menjadi hanya Rp190.000 saja. Isi 30, menjerit melejit kalian. Dari 5.400.000 sayang, 5.400.000. Dari 5.400.000, coba kasih berapa harganya sekarang? Karena ini bukan masker murah sayang, ini masker mahal, tapi kasih harga sedekah-sedekah aja. Isi 30 ya, sleeping masknya ya. Isi 30 cuma 190.000. Kita berapa? Guys, aku mau nangis sama harganya. Tak ayal, video-video tersebut pun ramai menjadi gunjingan dari para netizen. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.